Selamat pagi, sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi. Sebelum beraktivitas, sebelum melakukan pelayanan atau mempersiapkan diri untuk beribadah esok hari Minggu di gereja, marilah kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Pemazmur pasal 138 ayat 8. Saya baca buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa sosok seorang Daud yang adalah seorang raja yang sangat besar di Israel Raya, ternyata di dalam perjalanan kehidupannya dia juga mengalami banyak pergumulan, hambatan, bahkan tantangan, meski dia memiliki banyak fasilitas. Ternyata di dalam perjalanan hidupnya ada banyak sekali yang menginginkan jiwanya atau nyawanya. Ada banyak orang yang mengincar, tidak hanya tahtanya, bahkan jiwanya, termasuk dari orang Filistin. Ketika dia berperang dengan orang Filistin, atau juga bahkan dari internal, bagaimana dia harus menghadapi pemberontakan anaknya Absalom. Tetapi lebih dari itu adalah ternyata di dalam perjalanan karir, dalam perjalanan pekerjaan setiap orang percaya, dia juga harus berhadapan dengan Allah-Allah lain atau kekuatan-kekuatan lain. Demikian juga seorang raja sebagai sosok pemazmur ini, yaitu Daud. Di ayat pertama kita boleh membaca, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Saudara, dengan demikian kita bisa melihat bahwa ternyata tantangan-tantangan itu tidak hanya kekuatan militer, kekuatan fisik dan sebagainya. Ya, ternyata untuk menggapai hal-hal yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Tak jarang orang memulai satu pekerjaan atau mensyukurinya. Ada banyak yang memulainya dengan memanggil para rohaniawan untuk melakukan doa agar pekerjaan ini berjalan dengan baik dan menguntungkan dan menjadi berkat. Ada juga yang sengaja melakukan, katakanlah, berkunjungan-kunjungan sosial. Tetapi saudara jangan salah, ternyata ada juga yang memulainya juga dengan mempergunakan Allah-Allah lain. Dan inilah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Daud. Bagaimana dia menghadapi umatnya, bangsanya, rakyatnya, ketika harus menyembah kepada Allah-Allah lain, dan ketika dia harus berhadapan juga dengan musuh-musuh yang menginginkan nyawanya. Tapi yang jelas, Tuhan menyelamatkannya. Karena apa? Relasi hubungan yang terpelihara dengan baik dengan Tuhan itu menjadi satu kekhususan, keistimewaan seorang raja Daud. Meski dia sudah luar biasa makmur, tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Saudara, biarlah engkau memulai satu pekerjaan, biarlah engkau atau memasuki satu rumah yang baru atau apapun yang mungkin engkau rasakan itu dapat menaikkan prestise, dapat menaikkan tingkat sosialmu di tengah-tengah masyarakat. Tapi mulailah dengan pertolongan Tuhan. Rasakanlah pertolongan Tuhan, bahwa itu kamu dapatkan, kita dapatkan itu karena pertolongan Tuhan, bukan karena Allah-Allah lain. Sehingga kita bertemu seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga
ketika dia merasakan memulai suatu pekerjaan pelayanannya dari kota ke kota, dari Filipi, Roma, Korintus, atau Galatia. Tapi dia mengakui bahwa, dan dia mengatakan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 6, dia katakan bahwa di dalam Filipi, ya, Filipi 1 ayat 6 dia katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pekerjaan baik yang kita peroleh, apapun itu, sadarilah itu dimulai, diinspirasi oleh Tuhan. Itu harus kita yakini. Tetapi bukan berarti kalaupun itu dari Tuhan bahwa engkau tidak akan mengalami tantangan dalam melakukan pekerjaannya, dalam melakoni pekerjaan itu. Jadi saudara-saudara, nah di dalam hal inilah seringkali manusia atau orang percaya terjebak di dalam satu persimpangan. Apakah dia membutuhkan bantuan-bantuan magic, bantuan-bantuan yang lain, atau hanya tulus menyembah kepada Allah. Tetapi ketahuilah, firman Tuhan mengatakan apa sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang baik, dia akan meneruskannya, dia akan mengakhirinya sampai pada Maranatha, sampai pada Kristus datang. Hanya orang yang beriman teguh yang bisa seperti itu. Demikian juga Daud. Daud mengatakan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa seperti itu? Kembali kita harus berkaca atau berpedoman kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat yang di Korintus, surat yang pertama ayat 13, pasal 13 ayat 13 mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Di dalam iman, ya, ada satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan iman kita yakin dan percaya bahwa kita ada dalam kawalan kasih setia Tuhan. Nah, di dalam itulah kita memiliki pengharapan yang hidup. Demikian juga yang dirasakan oleh Daud. Dia beriman kepada Allah Israel dan dia berpengharapan yang teguh bahwa dia akan selamat dari apapun yang mengancam, karena relasi yang luar biasa baik dengan Tuhan. Dan tentu apa yang menyelamatkan itu, yaitu kasih. Apa itu kasih? Yaitu Yesus Kristus, Allah sendiri yang akan menyelamatkan. Yesus sendiri yang akan menyelamatkan. Yesus sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena dia tidak akan mau meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau adalah perbuatan tangan Tuhan. Engkau adalah buah kasih Tuhan. Dan untukmu Yesus mau mati disalib. Itu karena kasih yang luar biasa. Keyakinan Daud yang mengatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, itu juga yang akan kita ambil transformasi ke dalam hidup kita, bahwa perjalanan kehidupan kita, perjalanan pekerjaan kita yang kerap kali juga bertemu dengan aneka ragam ancaman, tantangan, hadapan, dan hambatan akan selesai di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Jadi saudara, hidup itu indah, hidup itu luar biasa indah dan menjadi satu berkat yang luar biasa ketika kita mampu melakoni kehidupan kita, mampu mengerjakan pekerjaan kita, tugas dan kewajiban kita di dalam Tuhan, tanpa pernah khawatir, takut Tuhan meninggalkan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di dalam Kristus. Di dalam Kristus jiwamu tentram. Di dalam Kristus engkau diselamatkan. Saudara,
selamat menebar kebaikan. Amin. Terima kasih ya Bapa buat kasih sayang-Mu, dan terima kasih buat firman yang Kau berikan bagi kami. Iman kami mengatakan, apa yang Kau mulai, Engkau akan menyelesaikannya lewat orang-orang percaya, orang-orang beriman kepadamu. Maka Engkau akan semakin dimuliakan lewat setiap karya dan ucapan umat-Mu. Amin.